Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang subtema dari atau subbab dari bab materi cahaya dan alat optik, yaitu cermin. Nah, di sini kita tahu bahwa cermin itu pembentukan bayangannya akan berbeda-beda pada setiap jenisnya. Yang pertama adalah jenis cermin datar. Cermin datar ini misalnya yang kita pakai berkaca untuk setiap hari, itu namanya adalah jenis cermin datar. Itu semua cermin kan datar. Ya, tapi hanya permukaannya yang berasa datar, padahal sebenarnya dia itu bisa melengkung ataupun datar. Kalau yang kita pakai di rumah itu biasanya menggunakan cermin datar. Yang kedua ada cermin cekung. Cermin cekung ini misalnya aja pada reflektor pada senter, reflektor pada lampu di kendaraan, itu menggunakan jenis cermin cekung, ataupun sendok yang kita pakai makan di sisi depannya itu adalah salah satu contoh dari cermin cekung. Jadi cermin itu tidak harus terbuat dari kaca, tapi sesuatu yang dapat menyerap cahaya ataupun memantulkannya sehingga menghasilkan suatu bayangan bisa kita sebut dengan cermin. Nah, di sini yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung biasanya terdapat pada ini cermin yang ada di tikungan jalan ya. Jadi membantu kita melihat sisi lain dari jalan yang kita tidak bisa lihat, untuk menghindari atau mengurangi terjadinya kecelakaan. Selain di tikungan jalan juga biasanya dipakai pada spion kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Nah, di sini yang istimewa dari cermin cembung, dia akan terbentuk bayangan maya tegak diperkecil. Jadi kita bisa tahu meskipun spion motor kita itu kecil, tapi bisa kelihatan itu truk yang sebesar itu karena sifat bayangannya maya tegak diperkecil. Maya karena kita kan nggak bisa pegang itu bayangan, diperkecil karena bisa menjadi lebih kecil, dan tegak karena posisinya ini kalian bisa lihat bahwa atap rumah ini tetap di bagian atas dan tanahnya tetap di bagian bawah, berarti ini tegak. Nah, di sini ini juga bentuknya tegak dan maya karena nggak bisa dipegang, tapi dia sama besar. Jadi kalau kalian berkaca di depan kaca kok bayangannya maya tegak diperkecil, berarti jelas dia itu cerminnya cembung. Tapi kalau sama besar berarti dia cerminnya datar. Nah, untuk cermin cekung sifat bayangannya bagaimana tergantung posisi bendanya di mana, nanti akan merubah sifat dari bayangannya. Selanjutnya untuk cermin datar, pembentukan bayangan pada cermin datar. Ini adalah gambar cermin datar. Kalau dia digambar dengan garis penuh berarti dia adalah benda. Kalau digambarkan dengan garis putus-putus berarti dia bayangan. Pada cermin datar ini jika ada sinar yang masuk, ini yang berwarna orange, dia akan dipantulkan dan ada yang diteruskan. Ini diteruskan, hasil pemantulannya diperpanjang, bukan diteruskan ya. Hasil pemantulannya diperpanjang, dan ini sama yang hijau juga. Setelah dipantulkan, pemantulannya ini diperpanjang, yang biru juga sama, dipantulkan terus diperpanjang. Pertemuan dari ketiga garis ini akan membentuk bayangan. Nah, kita bisa mengamati bahwa ternyata jarak benda ini S sampai ke cermin itu sama dengan jarak bayangan sampai ke cermin. Di sini disimbolkan dengan S aksen. Jadi makanya dia menghasilkan bayangan bersifat maya karena dia berada di belakang cermin, kita nggak bisa pegang. Tegak, ini topinya tetap di atas dan sama besar. Ini tingginya sama berarti dia sama besar. Nah, di sini hati-hati, ini saya ulang bahwa di sini adalah S adalah jarak benda terhadap cermin, dan S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Ini penting banget, jadi jangan sampai lupa huruf dan simbol-simbolnya. Nah, di sini kan ada dua cermin. Ini cermin pertama, cermin kedua. Ternyata meskipun cerminnya ada dua, bayangannya juga ada dua.
Kenapa demikian? Itu tergantung dari besar sudut yang terbentuk antara dua cermin ini. Bayangannya bisa 2 atau bahkan lebih. Dirumuskan dengan apa? Dirumuskan dengan N sama dengan 360 derajat per alfa min 1. Jadi ini sudutnya kita bagi dulu baru dikurangi 1. Nah, N itu apa? N itu adalah jumlah bayangan. Jadi nanti bayangannya mau 1, 2 ataupun seterusnya tergantung dari sudutnya, sudut yang terbentuk dari dua cermin ini yang disimbolkan dengan alfa, jadi dibagi terus dikurangi 1. Nah, contoh soalnya seperti ini. Bayangan pada cermin bersifat maya. Ya, kita tahu bahwa bayangan pada cermin datar itu selalu bersifat maya, berpotongan yang digambarkan oleh garis putus-putus ini tadi. Nah, contoh soalnya adalah dua buah cermin datar membentuk sudut 90 derajat pada titik A, terletak di tengah-tengah antara kedua cermin. Berapakah jumlah bayangan tersebut? Kita tahu bahwa sudutnya itu berarti kan 90 derajat. Terus yang ditanya adalah jumlah bayangan, berarti disimbolkan dengan N kecil. Nah, dirumuskan dengan apa? N kecil sama dengan 360 derajat per alfa min 1. Berarti kita bisa tahu bahwa kita masukin 360 derajat dibagi 90 dikurangi 1. 360 dibagi 90 menghasilkan angka 4. 4 dikurangi 1 menghasilkan angka 3. Jadi kalau sudut yang dibentuk antara dua cermin adalah 90 derajat, maka dua cermin datar ya, hanya berlaku untuk cermin datar. Maka jumlah bayangan yang dihasilkan sebanyak 3 buah. Selanjutnya unsur-unsur pada cermin lengkung. Jadi cermin lengkung di sini kan tadi ada cermin cembung dan cermin cekung. Nah, ini gambar dari cermin cekung. Unsur-unsurnya antara cembung dan cekung itu sama, cuman gambarnya nanti beda. Nah, di sini yang pertama adalah M. M besar ini adalah pusat kelengkungan cermin, di mana titik pusat bola yang diiris menjadi cermin. Ini disimbolkan dengan M besar, adalah pusat kelengkungan. Yang kedua adalah titik O. Titik O ini adalah disebut dengan vertex, adalah titik permukaan cermin di mana sumbu utama bertemu dengan cermin. Jadi setiap cermin itu pasti memiliki sumbu utama, baik nanti pun lensa juga memiliki sumbu utama. Yang ketiga adalah F. F besar itu adalah titik api atau titik fokus. Jadi sama, saat nanti soal bilang titik api ataupun titik fokus itu sama-sama F besar, yaitu titik bertemunya sinar-sinar pantul yang datangnya sejajar dengan sumbu utama. Nanti kita bisa lihat pada gambar jika terdapat sinar yang datang. Selanjutnya ada R besar. R besar ini adalah jari-jari kelengkungan dari cermin. R besar, nah ini adalah jari-jari, karena jari-jari berarti otomatis dia jaraknya dari cermin sampai pusat kelengkungan, itu disimbolkan dengan R besar. Terus yang terakhir adalah F kecil. F kecil adalah jarak fokus. Jadi kalau F besar tadi kan fokus saja, kalau F kecil adalah jarak fokus, jarak dari vertex ke titik api. Jarak dari vertex ke titik api ini adalah F kecil, atau bisa dirumuskan dengan R sama dengan 2F. Jadi nanti misalnya dia ngomong jari-jari kelengkungannya 10, otomatis berarti jarak fokusnya ya 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi selalu setengah dari jari-jari kelengkungan cermin, panjang dari fokus. Terus pembentukan bayangan. Pembentukan bayangan pada cermin cekung. Pembentukan cermin cekung ini ada sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Jadi fokus itu adalah tadi kan definisinya titik untuk memantulkan cahaya setelah melewati sumbu utama. Nah, ini hasil pemantulan yang melalui titik fokus ini tadi akan diperpanjang ke belakang cermin. Terus apabila ada sinar datang di pusat kelengkungan, ia akan dipantulkan kembali dan diperpanjang. Titik temu dari sinar ini tadi akan menghasilkan bayangan. Nah, di sini
ternyata bayangannya bersifat maya. Kenapa? Karena dia di belakang cermin. Jadi kalau di belakang, misal ini garis ataupun ini berwarna biru, ini berarti di belakang cermin, berarti bersifat maya. Tegak, karena ini tidak dibalik, tegak dan lebih besar atau diperbesar. Yang perlu kalian ingat bahwa untuk cermin cekung itu hati-hati, jarak fokusnya bernilai positif ya, hati-hati, jarak fokusnya bernilai positif untuk cermin cekung. Nah, yang kedua adalah gambar pada pembentukan bayangan cermin cembung. Benda diletakkan pada pusat kelengkungan, ada sinar datang. Nah, sinar datang ini ternyata dipantulkan, cuman dipantulkan dulu baru diperpanjang lewat fokus. Kalau ini tadi kan lewat fokus dulu baru diperpanjang. Nah, bedanya kalau di sini dipantulkan dulu baru diperpanjang. Terus yang kedua, sinar datangnya itu sama, kalau melalui ini sinar datang langsung diperpanjang, dipantulkan dan diperpanjang di pusat kelengkungan. Titik temunya akan menghasilkan bayangan. Bayangannya bersifat maya, tegak, diperkecil. Ingat bahwa cermin cembung selalu menghasilkan bayangan maya, tegak, diperkecil. Dan hati-hati, fokusnya pada jarak fokus pada cermin cembung bernilai negatif nanti saat menghitung ya, selalu bernilai negatif. Nah, di sini sama dengan cermin datar ini, jarak benda pada cermin disimbolkan dengan S, jarak bayangan terhadap cermin disimbolkan dengan S aksen. Di sini terus persamaan cermin lengkung. Persamaannya sama antara cermin cembung dan cermin cekung, dirumuskan dengan F sama 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Nah, di sini apa? F-nya kita tahu adalah jarak fokus dengan satuan cm, S-nya adalah jarak benda ke cermin, satuannya sama cm, dan S aksen adalah jarak bayangan ke cermin. Ini jangan sampai lupa karena saat belajar optik ini selalu dipakai. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Untuk rumus yang kedua, di sini ada M besar. M besar adalah H aksen dibagi dengan H ataupun S aksen dibagi dengan S. Nah, kenapa dipagerin? Dipagerin ini berarti harga mutlak karena nanti ada kemungkinan dia itu S aksennya itu dia akan negatif. Saat dia negatif, untuk perbesaran atau M besar ini tidak mungkin memiliki harga negatif. Dia pasti positif. Jadi dipager itu menunjukkan bahwa dia harus selalu positif atau harga mutlak dia itu positif. Nah, di sini saat nanti dia bayangannya itu negatif, berarti bayangannya bersifat maya kalau harganya negatif. M besar ini adalah perbesaran, H besar adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Saat nanti kita menghitung menghasilkan M besar kurang dari 1, berarti bayangannya diperkecil. Tapi kalau lebih dari 1, berarti bayangannya diperbesar. Ini nanti khususnya untuk menghitung pada cermin cekung, karena kalau cermin cembung kan selalu maya, tegak, diperkecil. Jadi saat pada cermin cekung otomatis kita harus mencari satu-satu besarnya nilai M atau perbesaran dan besarnya nilai S aksen, dia positif atau dia negatif. Saat dia positif berarti dia nyata, saat dia negatif berarti dia akan maya. Nah, di sini selain menggunakan rumus itu, pembentukan bayangan itu bisa juga dengan kalian hafal posisinya di mana. Kalau posisinya di ruang 1, ini namanya, jadi untuk cermin ini dibagi menjadi 5 ruang. Ada ruang 1 kalau di depan cermin, ini kan di depan cermin cekung. Ini ada ruang 1 dari titik O ini sampai ke F, sampai ke titik fokus atau titik api, ini ruang 1. F sampai ke pusat kelengkungan ruang 2, lebih dari pusat kelengkungan berarti ruang 3. Di belakang cermin namanya adalah ruang
4. Nah, ini perjanjiannya. Jika benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 sifatnya. Berarti karena di ruang 4 berarti di belakang, maya tegak diperbesar. Kalau benda di ruang 2 berarti bayangan akan di ruang 3. Nyata karena dia di depan cermin berarti bersifat nyata. Terbalik diperbesar. Kalau benda di ruang 3 bayangan ada di ruang 2. Jadi prinsipnya yang kita biasanya skala SMP akan bermain-main di sini. Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Prinsipnya adalah jumlah ruang benda dengan ruang bayangan selalu menghasilkan angka 5. Jadi 1 ditambah 4 pasti 5, 2 ditambah 3 juga 5, 3 tambah 2 juga akan 5. Jadi kalian tinggal lihat, oh bayangannya di ruang 1 pasti otomatis, benda di ruang 1 pasti bayangan akan di ruang 4 gitu ya. Nah, sifatnya ini yang perlu dihafal. Saran saya selain menghafal sifat, jadi sifat ini kenapa sih Ibu kan kita bisa ngitung gitu ya. Sifat ini untuk cross check, bener nggak ngitung kalian? Kalau hitungan sama dengan teori ini, maka berarti bener. Tapi kalau ada yang nggak sama, berarti ada yang salah. Entah hafalan kalian, entah perhitungan kalian. Nah, di sini untuk ruang pada cermin cembung. Sama ruang 1 berarti bedanya apa? Lihat. Di sini ruang 1 ini justru berada di belakang cermin. Jadi ini di belakang cermin cembung, ruang 2 di belakang dan ruang 3 juga di belakang, tapi ruang 4-nya ada di depan cermin cembung. Untuk cermin cembung karena bayangannya selalu bersifat maya tegak diperkecil, jadi nggak masalah. Ini yang sedikit bermasalah dan paling sering keluar. Terus kita ke contoh soal ya, biar lebih enak penerapannya. Diketahui cermin cekung mempunyai jari-jari kelengkungan 40 cm. Tentukan sifat bayangan dari sebuah benda setinggi 12 cm yang berdiri tegak ya, otomatis terletak 30 cm di depan cermin cekung. Nah, di sini diketahui apa? R. R itu adalah jari-jari kelangkungan. R besar jari-jari. Terus jarak benda berarti dia adalah S. Habis itu ini saya garis bawain cermin cekung. Hati-hati, cermin cekung fokusnya selalu positif. Jadi ini suatu hal yang sangat penting. Terus habis itu tinggi benda adalah H 12 cm. Ditanyakan adalah sifat bayangan. Jadi dia nanti akan maya atau nyata, tegak atau terbalik gitu ya. Diperbesar atau diperkecil itu adalah sifat dari bayangan. Jadi meskipun yang ditanya adalah satu hal, tapi penjabarannya itu panjang. Nah, ini yang pertama kali kita hitung, kita pasti akan mencari fokus. Kenapa? Karena rumus dasarnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Fokusnya dari mana? Fokusnya adalah setengah dari jari-jari. Setengah dari jari-jari berarti 1/2 dikali dengan R. Kita tahu bahwa R-nya bernilai 40, setengah kali 40 adalah 20 cm. Sudah ketemu fokus, ternyata fokusnya kan tadi janjinya karena cermin cekung positif. Jadi biarin begini tetap positif 20 cm. Kita masuk ke persamaan kedua, 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kita masukin 1/F, F-nya dari sini tadi 20, S-nya 30 dan S aksennya kita nggak tahu. Angka sama angka, huruf sama huruf. Jadi biar pindahkan ini nanti ke ruas kiri seperti ini. 1/20 dikurangi 1/30. Kenapa negatif? Karena dia berpindah dari ruas kanan, dia positif, pindah ke ruas kiri, dia akan menjadi negatif. Tapi 1/S-nya tetap positif. Ini kan nggak boleh nih. Penyebutnya beda nih angkanya, kita harus samakan. Kalau penyebut 20 dan 30, maka yang paling enak kita bikin penyebutnya adalah 60. 60 dibagi 20, 3. 60 dibagi 30, hasilnya 2. 3 dikurangi 2 adalah 1. Sebentar. Ini di sini kita belum hitung, jadi masih 1/S aksen. Penyebutnya sudah sama, kita bisa kurangin. 3 dikurangi 2 otomatis 1. 1/60 sama dengan 1/S aksen. Nah, sudah deh di sini kita tinggal kali silang. 1 kali S aksen 60 kali 1 60, jadi menghasilkan angka S aksennya adalah 60 cm dan dia bernilai
positif. Kalau dia bernilai positif berarti bayangannya bersifat nyata. Selanjutnya kita cari apa? Kita cari bayangan. Perbesaran bayangan ya. Perbesaran bayangan yang dirumuskan dengan S aksen dibagi dengan S. S aksennya kita punya 60 dan S-nya kita punya 30. 60 dibagi 30 hasilnya adalah 2. Karena dia besarnya lebih dari 1 berarti dia diperbesar. Jadi kita udah punya nyata diperbesar. Selanjutnya adalah H aksen atau mencari tinggi bayangan. Kita pakai rumus M sama dengan H aksen per H. Kita punya M-nya 2, kita masukin. H aksennya kita nggak tahu. Dan H-nya ini tadi tinggi bendanya adalah 12. Terus untuk H aksen tinggal kita kali silang. 12 dikali 2 hasilnya adalah 24 cm. Berarti kan benar kan diperbesar. Yang tadinya tingginya hanya 12 cm setelah dicerminkan bayangannya terbentuk 24 cm. Nah, di sini nyata terbalik diperbesar. Ini terbaliknya dari mana? Kalian bisa lihat dari catatan kalian tadi. Kalau benda di ruang 2, bayangan akan di ruang 3 menghasilkan sifat nyata terbalik diperbesar. Atau nanti biasanya bisa sifatnya hanya nyata diperbesar, itu bisa ya. Terus kita ke contoh soal untuk cermin cembung. Hati-hati, saya garisin lagi cermin cembung. Memiliki jari-jari kelengkungan 40. Di sini sengaja angkanya saya bikin sama biar kelihatan hasilnya sama atau beda gitu ya. Terus dengan jarak benda 30 cm di depan cermin, jika tinggi benda 12, berapa tinggi bayangan tapi beda cermin. Posisi jarak benda sama, tinggi benda sama, tapi cerminnya diganti. Bagaimanakah hasilnya? Nah ini janjinya kalau dia cerminnya cembung berarti fokusnya hasilnya negatif. Selalu negatif. Saat menghitung langsung kasih tanda minus saat mengerjakan soal tentang cermin cembung. Jari-jari kelengkungannya adalah 40. Terus jarak bendanya adalah 30. Disimpulkan dengan S besar. Tinggi bendanya adalah 12 cm. Yang pertama yang kita cari otomatis adalah nilai fokus, sama seperti yang tadi. Karena dia cembung tadi dia ngomong negatif, berarti langsung kita masukin F sama dengan minus setengah R. Berarti min 1/2 kali R. R-nya kita punya 40, jadi 1/2 kali 40 hasilnya adalah min 20 cm. Nah, rumus dari semua alat optik berarti 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ini nggak masalah mau 1/F-nya yang di kiri ataupun yang di kanan, nggak apa-apa. Yang penting 1/S sama dengan 1/S aksen sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, ataupun 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, sama saja. Kita masukin S-nya kita punya kan tadi 30, S aksennya kita nggak tahu. Terus ini F-nya kita punya angka minus 20 nih, minus 20. Nah, sama dengan langkah yang tadi kita pindah ke ruas kiri atau kita pindah ke ruas kanan ya, 30-nya ya. Nah, di sini angkanya kita pindah ke ruas kanan. Jadi S aksennya tetap positif. Minus 20-nya tetap, dan di sini 1/30-nya jadi minus karena dia dari kiri pindah ke kanan. Sama penyebutnya kita bikin 60, berarti di sini min 3 dari mana? Min 3 dari 60 dibagi 20 hasilnya 3. Min 2 dari mana? 60 dibagi 30 hasilnya 2. Min 3 dikurangi min 2 hasilnya adalah min 5/60. Berarti menghasilkan S aksennya minus 12. Jadi S aksen gimana? Tinggal dibalik. Ini nanti kan dikali silang. 60 dikali 1, terus S aksen dikali 5. Berarti S aksen adalah 60 dibagi min 5, hasilnya adalah min 12. Berarti karena S aksennya negatif, dia otomatis bersifat maya. Nah,
Selanjutnya yang kita cari adalah perbesaran atau M. M-nya adalah S aksen dibagi dengan S, berarti min 12 dibagi dengan 20. Nah tadi bayangan itu kan dikasih pagar, dia selalu berharga positif. Ini dikasih tanda biar dia menjadi positif. 12 dibagi 30, min 12 dibagi 30 menghasilkan angka 0,4 atau kalau dikecilin itu berarti kan kita bagi 3 ya, 12 dibagi 3 adalah 4, 30 dibagi 3 adalah 10, berarti 4 dibagi 10 hasilnya 0,4. Karena dia kurang dari 1 berarti dia diperkecil. Nah saat mencari nilai H aksen kita pakai rumus M sama dengan H aksen per H. Kalian tinggal kali ataupun pakai rumus ini dikali silang boleh, tinggal dikali 0,4 dikali dengan hanya tadi kan 12, 0,4 dikali 12 menghasilkan angka 4,8. Nah di sini kita bandingin, oh ternyata dia itu diperkecil, sama kan, kurang dari 1 berarti dia akan diperkecil. Yang semula tingginya 12, tinggi bayangannya menjadi 4,8. Sifat bayangannya adalah maya, minus, tegak, dan diperkecil. Ini kurang dari 1. Buktinya apa? Yang tingginya 12 menjadi tingginya hanya 4,8. Nah, di sini ada soal. Yang pertama kita pakai soal tentang cermin datar. Cermin datar ini bedanya tadi kalau contoh soal kan sudutnya 90, di sini sudutnya 30. Jadi nanti kalian bisa pakai rumus N sama dengan 360 derajat per 30 derajat min 1. Hasilnya berapa? Itu jawabannya. Untuk soal nomor 2, bedanya di sini ternyata yang diketahui jumlah bayangan. Berapakah sudutnya? Sama, rumusnya sama. N sama dengan 360 per alfa min 1. Jadi nanti masukin. Oh, N-nya 5. N-nya 5, 360 per alfa min 1. Yang ditanya adalah alfa atau besar sudut. Pada soal nomor 3, kita menggunakan cermin cekung. Hati-hati, fokusnya berarti dia positif. Diletakkan 10 cm di depan cermin, berarti di sini adalah jarak benda. Terus, sudah ada fokus, berarti dia nggak perlu dikali setengah ya, karena dia sudah ngomong jarak fokus. Berarti F-nya adalah 6. Yang ditanya adalah jarak bayangan, berarti S aksen. Terus perbesaran berarti M. Untuk soal yang keempat, hati-hati, yang keempat ternyata cermin cembung, berarti otomatis fokusnya nanti akan negatif. Dan di sini yang ditanya, yang diketahui jari-jari, berarti nanti kalian cari dulu fokus sama dengan setengah dari jari-jari. Jika benda diletakkan pada jarak 10 cm di depan cermin, berarti dia ini 10-nya adalah jarak benda. Tentukan jarak bayangan berarti S aksen, perbesaran berarti M. Untuk soal nomor 5, dia adalah cermin cekung, berarti dia fokusnya positif. Diletakkan di depan cermin cekung pada jarak 4 cm, berarti jarak benda atau S-nya adalah 4. Titik fokusnya adalah 8, berarti F-nya adalah 8. Berapa jarak bayangan? S aksen. Berapa perbesaran? Berarti M. Tinggi bayangan berarti H aksen. Kalian nanti tinggal kali hasil perbesaran dengan tinggi bayangan benda ini. Yang terakhir adalah nomor 6. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung. Hati-hati, cermin cembung berarti fokusnya negatif. Pada jarak 3 cm, berarti di sini adalah S. Titik fokus adalah 6. Ini sudah F ya, nggak perlu dikali setengah. Berapa jarak bayangan berarti S aksen, perbesaran berarti M, tinggi bayangan berarti H aksen. Nanti sama, tinggal dikali. Jadi sebenarnya untuk cermin cembung dan cermin cekung, rumus yang digunakan itu sama, cuman yang berbeda pada harga F. Saat cermin cekung dia F-nya positif, saat cermin cembung F-nya negatif. Itu kuncinya, karena semua sama, rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Terus M sama dengan S aksen per S. Terus habis itu M sama dengan H aksen per H, itu sama ya. Semoga paham, silahkan dikerjakan, jangan lupa materinya dicatat.
Kerjakan di buku kalian, di buku tulis, foto ataupun video terserah, upload di KI 3. Oke. Terima kasih. Selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.